Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini di hadapan saya sudah ada Portable Balance Deck dan M DH80 keluaran dari Hidis. Nanti kita akan unboxing, kita akan review juga fungsi dari alat ini ya guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat, simak terus videonya. Hidis kembali mengeluarkan produk terbaru mereka ya guys, yaitu Portable Balance Deck dan M, dan sekaligus mereka meluncurkan dua tipe, yaitu DH80 dan DH80S. Walaupun secara spesifikasi sama percis, tetapi mereka ada perbedaan bentuk sedikit. Dari secara kemasannya, Hidis tetap mengusung warna box hitam ya, dan kalau dari kanan kirinya sih standar aja ya, nggak ada tulisan apa-apa. Di belakangnya mereka ada tulisan spesifikasinya Portable Balance Deck dan M DH80 ini. Oke, nggak pakai lama, kita akan segera unboxing dulu ya guys. Ini adalah isi dari box DH80 ya. Kita ada deck dan arm DH80-nya sendiri ya guys. Nanti kita akan bahas terpisah. Kita juga dikasih ada beberapa kabel, dan ini ya. Kalau ini adalah kabel chargernya ya guys, dari USB Type A ke USB Type C. Kita juga dikasih kabel OTG ya, atau extension dari USB Type C male ke Type C female. Jadi kalau kalian mau connect-nya ke gadget kalian yang lain, di sini kita juga ada dikasih magnet stiker ya, untuk ditempel di bagian belakang, dan kita dikasih juga untuk USB Type A ke Type C nih, bisa kalian gunakan kalau untuk nyambung ke laptop ya. Nah, di samping itu kita juga dikasih ada bukti quality pass, terus ini ada kartu e-gift card-nya dari Hidis, dan ini adalah serial number dari DH80-nya sendiri untuk menyatakan autentikasi dari Portable Deck dan M ini. Nah, selain itu kita juga dikasih panduan manual ya, dalam bahasa Mandarin maupun dalam bahasa Inggris. Jadi cukup lengkap ya guys. Oke, kita singkirin dulu semuanya. Oke guys, ini adalah penampakan dari Portable Balance Deck dan M Hidis DH80 ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perbedaan antara DH80 dan DH80S hanya ada di tonjolan ini guys. Jadi kalau di DH80S itu bentuknya lebih universal ya, karena tanpa tonjolan. Jadi kalau kalian kedepannya tidak mempunyai rencana untuk membeli digital audio player dari Hidis AP80 atau AP80 Pro, ya lebih baik ambil yang DH80S yang universal, sehingga bentuknya lebih cakep ya guys. Tapi kalau kalian memang punya AP80 Pro atau AP80, ya lebih baik pakai yang 80 biasa, karena seamless banget. Nanti saya coba tunjukkan kalau kita padu padan dengan DAP-nya Hidis ya guys. Nah, dari sisi build quality-nya sendiri ini cukup bagus ya. DH80 ini dia sudah dilapisin letter dengan logo Hidis di sini ya, dan dia di sini juga ada magnetnya guys. Jadi kalau kalian mau menambah secure AP80 Pro kalian tinggal tambahin aksesoris coin magnetnya tadi, sehingga menempelnya lebih kuat ke base-nya ini. Dan dia di sini ada colokan USB Type C ya, nanti untuk disambungkan ke AP80 Pro atau AP80. Nah, kalau dari sisi kanan dia ada 4 bagian ya. Jadi yang paling bawah itu dia ada indikator lampu. Ini adalah indikator untuk lampu ngecas ya. Jadi kalau kalian colokkan, dia keluar lampu hijau, artinya sedang ngecas. Kalau sudah mati berarti udah penuh. Di sini juga ada tombol on off ya. Dan di sini juga ada tombol volume rocker ya, untuk up and down volume. Nah, dia bagusnya sudah memakai built-in independent baterai. Jadi powernya sendiri sudah berasal dari Balance Deck dan M ini. Jadi dia mengandung umumnya baterai sekitar 1300 mAh, dan klaim dari Hidis dia bisa bertahan untuk 8 jam dengan pemakaian single ended, dan 6 jam untuk pemakaian balance-nya. Jadi jangan khawatir ya guys, dengan penggunaan ini tidak akan menguras baterai gadget kalian, karena dia internal power source sendiri nih, ada baterainya sendiri.
Nah, di bagian bawah dia ada lampu indikator lagi ya. Kalau ini untuk menandakan sampling rate indicator light. Maksudnya apa? Ketika kalian putar lagu, kualitas lagu yang sedang kalian putar akan ditunjukkan di sini. Jadi kalau misalnya kalian flag 16 bit, dia akan keluar warna merah. Kalau kalian putar yang 32 bit, dia akan keluar warna biru. Dan kalau kalian putar kualitas MKA, dia akan keluar warna pink. Nah, di sini juga dia ada colokan untuk power ya, Type C ya. Karena dia memang bagusnya bisa dicas independen sendiri. Jadi kalau kalian sedang putar lagu ya, di sini kalian bisa pasang ke HP80 Pro kalian. Di satu sisi bisa sambil ngecas, guys. Nah, dia juga di sini ada jack audio 3,5 mm dan dia ada jack balance untuk 4,4 mm. Untuk di sisi kirinya sendiri dia ada satu tombol aja ya untuk gain ya. Gainnya sendiri ada 3 level ya, yaitu low, kita bisa ketengahin mid dan high yang paling atas. Jadi dia ada 3 step gain. Nah, kalau di bagian belakangnya sendiri dia ada logo Hidis lagi secara jelas ya, guys. Nah, di sini juga dia ada logo HRS Audio, ada DSD, ada MKA. Biasa sih. Oke. Nah, saya udah bawa ya HP80 Pro saya. Jadi kita nyalakan aja di sini. Seperti kalian lihat, ini bagus banget ya. Warnanya saya belinya memang hitam-hitam. Sebenarnya untuk warna juga tersedia ya, karena HP80 Pro juga tersedia berbagai macam warna. Jadi di H80-nya mereka juga keluarkan berbagai macam warna. Nah, koneksinya gampang banget, guys. Jadi kita tinggal colokin aja begini. Klek, udah cocok. Klop gitu ya. Jadi kalau kalian mau masukin yang gadget kalian di luar HP80 Pro, ini juga masih bisa dipakai ya di A80s-nya. Contohnya ini saya ada Redmi 90 punya anak saya ya. Saya pinjam dulu untuk review ini. Jadi dia bisa nyambung juga ke sini, guys. Bentar ya, saya kurang paham nih kalau anak saya punya. Nah, dia tinggal disambungin. Tentunya sama-sama Type C ya, guys. Karena ini Type C juga udah tinggal dicolokin. Nah, dia langsung akan keluar pada saat kita nyalain Portable Balance Deck MD80-nya, dia akan keluar logo headphones di sini, guys. Jadi suaranya udah ditransfer ke alat ini. Jadi fungsinya DAC itu sendiri adalah sebenarnya dia bypass, guys. Jadi ketika kalian gunakan D80, gadget kalian hanya berfungsi untuk transfer data melalui USB OTG yang di sini. Jadi catatan ya, hanya yang ada bisa USB OTG yang bisa pakai balance portable DAC ini ya, guys. Jadi karena posisinya dia hanya transfer data dan kualitas proses audionya sendiri udah diambil alih oleh DH80. Nah, itu untuk dari fungsi DAC-nya sendiri. Kalau fungsi AM-nya ya untuk membesar, emphasize ya, guys, memperkuat suara-suara sehingga menjadi powernya lebih besar dibandingkan gadget kalian sebelumnya. Jadi itu fungsi M-nya sendiri ya, guys. Nah, balik lagi ke HP80 Pro. Ini memang udah menjadi daily dap saya ya, karena memang saya puas banget dalam performance-nya ini. Makanya pas kemarin Hidis keluarin, saya langsung tertarik untuk beli. Karena koneksinya sendiri klop banget ya, guys. Seamless banget. Kalau kalian lihat bentuknya sendiri, ini cakep banget ya. Dipadu-padanin sama HP80 Pro. Secara tingginya juga pas. Warna pas. Oke banget, jadi mirip-mirip Astra Lincoln ya, yang dia juga model-model tumpuk begini, balance deck M-nya, jadi oke banget menurut saya sih. Nah, untuk powernya sendiri ini cukup mumpuni ya, guys, dimana kalau HP80 Pro biasa saya karena volumenya suka di 40 atau 50, kalau pakai ini di H80 powernya emang besar banget, guys. Jadi cukup di 20 kalian sudah sama volumenya dengan yang kalian dengarkan kalau dengan HP80 Pro sendiri. Jadi secara power memang gede banget. Padahal itu saya masih pakai di low gain loh, guys. Belum yang high atau belum yang mid. Jadi saya percaya dengan klaim Hidis ya, yang mereka bilang bahwa portable DAC dan M mereka ini bisa ngedrive over ear headphones ya sampai 150 ohm. Karena emang powernya besar banget sih menurut saya ya. Tapi yang perlu jadi catatan, jangan mengharapkan portable M kecil ini untuk ngedrive
headphone planar ya guys, karena kebetulan saya ada headphone planar yaitu Ether 2 Flow dari Mr. Speaker, dan itu masih belum bisa sama sekali guys mengeluarkan potensi dari headphone planar yang saya punya. Walaupun itu udah posisinya di high, secara volume sih cukup kencang, cukup bisa didengarkan ya, tapi secara potensi dari bassnya, midnya, high-nya itu nggak keluar sama sekali guys. Jadi masih underpower lah kalau untuk ngedrive headphone planar. Jadi untuk catatan kalian aja ya, jangan harap juga dengan kecil begini kalian harap bisa drive headphone planar kalian. Tapi kalau untuk yang headphone over ear lainnya, misalnya Vostek atau biasa ya, itu saya jamin ini sih masih bisa sih guys. Kebetulan saya lupa bawa tuh Vostek saya, tapi saya jamin ini masih bisa karena secara IM sendiri di low-nya aja masih keluar potensinya ya, apalagi nanti kalau kalian bisa ke high-nya. Oke, nah kita masuk ke kualitas suara ya guys. Jadi terus terang seperti review saya sebelumnya ya, AP80 Pro saya sudah puas banget dengan suaranya ya guys. Nah ini juga masih ada kecocokan guys dari sisi ciri khas suaranya, karena kebetulan dia masih pakai dua-duanya chipnya sama ya keluarannya ya, pakai ES Sabre juga. Kalau yang di sini pakai 9218, kalau yang portable DH80 dia pakai chip 9281C Pro. Jadi 9218 ini 9281C Pro. Jadi karena chipnya sama, jadi arah suaranya juga masih sama ya guys. Cuma yang saya berasa banget ya ketika memakai portable balance deck 6M ini dari sisi low-nya guys. Low-nya sendiri itu lebih berbobot, lebih deep, lebih punchy juga guys. Jadi berasa banget efeknya ini kalau pakai ini ya. Apalagi powernya kan besar banget guys. Jadi ketika kalian keluarin sedikit volumenya, punchy-nya lebih dapat banget tuh guys. Kalau kita pakai combo DH80 ini. Nah, dari sisi mid sendiri dia juga jadi maju. Jadi kalau dulu AP80 Pro di tengah, dia ini pakai balance deck 6M DH80, dia midnya jadi sedikit maju ya, vokalnya jadi maju, jadi lebih intim lebih maju deh dibandingkan yang instrumen lainnya. Jadi kalian berasanya lebih dekat dengan penyanyinya ya. Tapi juga dia juga lebih sedikit warm karena yang tadi saya bilang, karena low-nya dia juga lebih berbobot ya. Jadi secara karakter midnya juga ke bawah, jadi lebih warm dibandingkan kalau kalian putar dari AP80 Pro. Jadi kalau untuk vokal-vokal cowok lebih dapat lagi, vokal cewek juga masih oke ya. Karena memang karakternya sih kurang lebih masih sama ya. Cuma makanya dengan pakai DH80 ini karakternya jadi lebih maju aja, vokalnya jadi lebih intim didengar telinga kalian. Kalau dari sisi high-nya sendiri, saya bilang ini masih smooth banget. Dua-duanya ya, baik kalau pakai AP80 Pro maupun dengan DH80 ini, kombonya juga masih terus smooth, tetap dapat. Dan plusnya lagi saya bilang itu lebih di arah micro detailnya guys. Micro detailnya ini lebih jelas dibandingkan AP80 Pro. Dan combo ini micro detailnya lebih dapat ya. Soundstage-nya jadi otomatis juga lebih luas dan lebih dalam, sehingga separasi suaranya kalian bisa lebih dengarkan dengan baik ya dengan menggunakan combo ini. Otomatis dia lebih revealing juga guys untuk karakter-karakter rekaman yang ada di koleksi kalian. Jadi kalau misalnya rekaman kalian recordingnya kurang bagus, dia akan lebih revealing lagi. Kita dengarkan ya jadi kurang bagus juga gitu maksudnya. Karena dia micro detailnya lebih dapat, suaranya lebih ditonjolkan dengan apa adanya ya. Jadi suara yang kalian dengarkan juga otomatis ya apa adanya. Jadi kalau memang jelek rekamannya, kedengeran jelek gitu aja sih menurut saya prinsipnya. Gitu. Nah, itu review dari saya ya guys. Jadi kalau menurut saya sih saya puas banget dengan pembelian ini ya. Karena kalau dari sisi build factornya juga oke, dari sisi form size-nya juga masih tetap ciri khas palm size dub guys. Mana kalian lihat ya, ini kecil banget ukurannya ya. Dan seamless banget kalau kalian lihat, karena ini memang diperuntukkan untuk AP80 Pro. Jadi memang masih kecil. Kalau saya bawa nih dengan case DBI saya ya. Dulu kan saya pakai ini tanpa
DH80 dengan DH80 juga masih masuk guys. Saya tinggal balik begini biar aman ya. Saya di sini ada Tone King ya. Dan di sini juga ada Mosa Face yang saya bawa sehari-hari. Tinggal kalian tutup. Asli guys. Kalian sudah bisa bawa daily dub kalian dengan portable DEC dan M untuk drive IM-IM kalian yang kalian favoritkan. Jadi memang secara build factor, form size itu masih membawa ciri khas Hidis ya, yang kecil, mungil, dan gampang untuk dibawa kemana-mana. Oke, gitu aja. Sekian review dari saya. Kalau kalian ada komen atau apa, silahkan komen di video deskripsi saya ya guys. Thank you for watching. Stay healthy, stay safe. Bye-bye.